mungkin dia udah melihat bahwa Jokowi udah tinggal berapa bulan lagi berkuasa gitu kan. Kalaupun kasusnya diajukan lagi di kejaksaan gitu kan. Apalagi kalau kasus terakhir ini dimajukan ya. Kalau Anda lihat apa pandangan teman saya Faisal Basri ya mengenai bagaimana dia membuka kasus penyelundupan nikel ya ke Cina yang dia bilang itu jumlahnya 5,5 juta ton yang salah satu atau dua orang yang dianggap terkait dengan persoalan itu adalah Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Jadi mungkin Erlangga pikir kalau gue juga kena, mantu lo juga bakalan kena gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang buat saya itu aneh. Dan kenapa Jokowi itu ingin banget itu dua anaknya itu, maksud saya satu mantu satu anak itu bisa maju di daerah-daerah yang menentukan ya, seperti Sumatera Utara dan Jakarta, karena dia pikir dia juga akan menentukan politik 2029 ya, biar bagaimanapun dia pingin supaya anak dia Gibran ini bisa naik pangkat dari wakil presiden ke presiden. Bahkan dia udah pasang ancang-ancang ya, udah pasang ancang-ancangnya nggak main-main loh ya. Pertama dia ingin masuk melalui PSI, ya nggak? PSI menang pasti menang gitu. Itu kampanye Jokowi loh ya. Bukan nggak kampanye, itu jelas-jelas kampanye dia. Kemudian bahwa PSI partainya Jokowi gitu, atau Jokowi is me. iya Jokowi is me whatever lah. Dan kemudian ketika dia juga ngomong ke Andi Wijayanto ya waktu itu 3 tantangan itu ya. apa namanya itu di Gubernur Lemhanas, dia katakan kalau kamu bisa lawan saya itu lawanlah. Satu, saya akan menggolkan Prabowo Gibran jadi presiden satu putaran. Kedua, PDIP akan kehilangan suara. Dan ketiga, PSI masuk parlemen. PDIP walaupun diobrak-abrik sama Jokowi masih bagus loh. Masih menjadi partai pemenang pemilu legislatif ya. Apa artinya mereka masih kuat untuk menjaga partai dari sisi pemilu legislatif ya, walaupun untuk Jakarta dan beberapa daerah memang dia agak kalah tertekan ya, seperti juga di Bali, di Jakarta dan mungkin Jawa Tengah juga ya. Tapi bukan mustahil ya, itu akan terjadi perlawanan balik pada Pilkada 2024 yang akan datang. Terjadi rebound gitu ya. Ya, bukan rebound aja, repowering juga ya dari kekuatan rakyat juga. Kenapa demikian? Karena Anda tahu medsos belakangan ini kan paling ada 3 langkah yang ingin, kalau Anda ingin menyelamatkan Indonesia. Satu, jangan pilih anak mantu Jokowi dalam pilkada. Benar nggak? Ya, kalau Anda mau membasmi dinasti politik. Kedua, jangan pilih orang yang ditunjuk oleh Jokowi ya. Yang ketiga jangan pilih kalau nggak salah kroni. Kalau nggak salah satu, jangan pilih anak, jangan pilih mantu, jangan pilih kroni. Jadi mudah-mudahan itu berhasil. Apalagi kalau Anda perhatikan ya, gerakan-gerakan bansos ini tidak semasif pada pemilu presiden kemarin. Ya, Jokowi memang bilang bahwa bansos akan terus sampai Desember. Duitnya sudah habis loh katanya. Ketika dia menyatakan itu, dia bilang emang negara nenek moyang lo gitu kan. Itu kan presiden baru lah ya, yang udah pasti akan memiliki suatu otoritas politik penuh pada 20 Oktober 2024 ini ya. Kemudian Anda tahu dia ingin masuk lewat Partai Golkar. Tadi kan Partai PSI gagal. Partai Golkar ya, tadinya dia ingin masuk misalnya bahwa supaya Munas Golkar itu menjadi Munaslup gitu kan. Percepat dan mengajukan Bahlil sama. Dan saya bukan bohong ya. Saya ngomong terus terang pada teman-teman Partai Golkar ya. Kalau lo buka itu namanya keran kekuasaan buat Jokowi, lo tahu itu lo juga akan ikut menghancurkan politik Indonesia ke depan gitu. Kenapa demikian? Kalau dia membuka keran, dia bisa maju menjadi ketua umum Partai Golkar, itu kan dia merusak ADART partai sendiri. Karena itulah konstitusinya partai, gitu kan. Satu, kedua, lo akan dipandang oleh masyarakat pemilih ya, pemilih Golkar sebagai
suatu partai yang tidak memiliki gigi atau keberanian melawan seorang presiden yang udah mengharu-birukan demokrasi di Indonesia. Ya. Ya, jadi seperti itu, dan tampaknya belum ada tanda-tanda akan ada munaslup gitu kan. Tidak ada langkah-langkah lanjutan untuk tadi memaksa, misalnya dia mau jadi ketua umum atau paling tidak jadi dewan pembina Partai Golkar seperti Pak Harto dulu posisinya. Dan sekarang kalau Anda lihat ya, ini yang saya bingung dengan partai-partai politik. Kenapa kok mau aja kemudian menjadi kekuatan yang kemudian dikendalikan oleh kekuasaan Jokowi. Saya beri contoh misalnya kayak bikin revisi keempat Undang-Undang MK. Bikin itu yang kemudian revisi juga Undang-Undang Penyiaran. Ya. Sebab kalau Undang-Undang Penyiaran itu goal, itu bukan cuma televisi Kompas, Metro TV, TV One, CNN Indonesia, dan sebagainya itu bisa menyiarkan hasil investigative reporting atau journalism, tapi Anda yang sekarang menggunakan medsos itu ini Anda masih menggunakan TV dengan dalih Anda pasti berada di balik undang-undang mengenai penyiaran. Tapi kalau nanti itu kemudian digolkan, itu yang namanya medsos, podcast dan sebagainya akan juga dilarang. Kenapa demikian? Sebab kalau itu dilakukan Anda melanggar undang-undang. Dan sekarang Anda tahu sendiri ya, paling enggak ada dua yang saya tahu. Satu punyanya Mas Rudi S. Kamri ya, yang channel anak bangsa, yang katanya sementara dikuasai oleh polisi gara-gara kasus tahun 2022 atau 2020 gitu kan. Kapan terjadinya kasus, baru sekarang. Terus ada lagi satu juga, salah satu kanal juga ya, yang kemudian juga punyanya Bung Akbar Faisal dulu juga sempat. Itu. Jadi itulah ya, apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa mereka berusaha untuk menutup mulut-mulut dari orang-orang yang selama ini tadinya adalah para pendukung Jokowi, yang sekarang udah misalnya terbuka pikiran dan matanya menjadi orang yang sangat kritis. Saya nggak mengatakan kata anti ya, tapi kritis. Termasuk juga Denny Siregar. Ya, yang juga tidak jarang diganggu juga kan siaran-siaran dia kan. Jadi itulah ya. Kenapa siaran-siaran ini mau dibunuh atau dimatikan? Dibungkam. Karena Anda tahu ya, hasil dari proses di Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai pemenang pemilu, baik pemilu presiden atau berbagai pemilu legislatif yang lainnya, itu bukan mustahil akan diungkap oleh pers melalui teknik investigatif jurnalisme, ya, baik yang dilakukan oleh majalah Tempo, Harian Kompas, dan kemudian kanal-kanal yang tadi saya katakan yang masih berada di bangunan televisi. Makanya teman-teman saya suka ngomong sama saya, Mas Ikrar, kalau Mas Ikrar mau bikin kayak gitu harus punya TV. Sebab Anda akan terlindung oleh undang-undang pers. Oleh undang-undang pers atau pertelevisian. Dan Anda bisa bayangkan penyiaran tuh ya. Nanti misalnya Dewan Pers yang sekarang independen akan diambil oleh Komisi Penyiaran Indonesia, macam-macam lah ya. Atau sekarang juga ya, bukan cuma itu ya, Anda bisa lihat bagaimana kemudian One Team Press ya. Kalau tadi saya bilang dari PSI gagal, Golkar gagal ya. Sekarang undang-undang tentang One Team Press akan diambil ya, diubah lagi jadi Dewan Pertimbangan Agung ya kan. Yang kemudian saya dengar ya, karena itu nanti sisinya itu bukan cuma level ya, atau DPR dan sejajar ya, tapi ini DPR lebih atas kan. Dan itu katanya karena Jokowi pengen menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung ya, supaya bisa memberikan arah. Dan buat saya bukan cuma memberikan arah, tapi mengatur kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo ya. Dan saya selalu mengatakan ya, maaf kalau saya ngomong terus terang ya,
kalau saya jadi Prabowo nggak